dugaanku ini malah sudah bunting mungkin ini. Masa? Bunting awal ini udah. Susu siapa? Ya itu udah kelihatan turun. Ini kalau pulpa udah kelihatan merah, kemudian ambing sudah mulai turun, tanda-tanda sudah. Ini nih susunya nih. Sudah. Ambing itu kawinnya cuma beberapa detik. Oh gitu. Jadi naik itu sudah langsung beberapa detik udah langsung ejakulasi. Halo guys, assalamualaikum. Jadi hari ini kita mau bahas tentang perkembangan kambing ini ya. Ajeng dan Ujang. Ujang mana? Tuh Ujangnya ngumpet ya. Ngumpet. Jadi waktu awal datang yang kemarin dikhawatirkan kemarin Ujang ya sebenarnya. Jadi kemarin diare ya Kang ya, Mas Is ya. Diare terus di pantatnya nempel-nempel banyak feses gitu yang lembek. Tapi sekarang fesesnya udah bulat-bulat bagus. Tuh barusan pup dia. Udah normal pupnya sekarang. Udah normal. Nah sekarang kita mau cek si Ajengnya. Kemarin kan kita cek dari fisik nih, dari fisik dia kelihatan agak besar. Coba deh sini lihat, perutnya besar dan tapi masih besar bagian kiri ya. Ini masih kayak bagian lambungnya, kan kiri itu bagian lambung. Jadi ini, tapi ini bukan udara, jadi bukan kembung ya Mas Is ya. Iya. Bukan, karena dia makannya emang banyak aja. Iya makannya banyak. Nah. Tapi kalau kanannya ini udah mulai nonjol gitu. Oh berarti kalau hamil yang ini yang gemuk berarti kanannya kalau mulai gemuk itu biasanya hamil gitu Mas Is. Oh gitu. Biasanya kalau bunting paling kelihatan dari mana Mas Is kalau ngeliat? Biasanya kalau kambing itu ininya apa? Iya betul. Darahnya tuh agak bengkak gitu. Dari ambingnya ya kan. Terus tapi memang dari putingnya ini udah mulai turun. Terus nih ambingnya nih kulitnya udah bisa melar nih. Tuh, nih putingnya kan udah mulai besar ya, turun. Terus nih ambingnya udah mulai melar. Ini tandanya udah mulai turun ambingnya. Ini karena kambing darah ya atau kambing perawan ya, jadi masih ciri-cirinya masih sangat kurang jelas buat ini kalau dia bunting apa enggak. Terus ini vaginanya juga kelihatan lebih besar ya. Tuh. Coba lagi dok. Coba lagi. Senang dia. Nah tapi kalau dia beneran hamil, itu bapaknya yang mana? Nah, Si Ujang apa Bison ya? nah itu Matau sebelumnya di peternakannya emang udah dikawin dulu, jadi jadi perpisahan sebelum dibawa ke sini titip benih. Kayak Ya kan, soalnya ini emang kehamilannya dipastikan di bawah 2 bulan ya pasti ya, karena kalau kehamilan 2 bulan di kambing itu emang susah dideteksi. Kalau udah 3 bulan baru kelihatan tuh perutnya benar-benar besar dan ambingnya mulai turun tuh baru 3 bulan ke atas kelihatan. Dan ini masih hamil muda gitu. Dan kambing ini di sini sebulan ya Mas ya. Sebulan dari April kemarin ini iya, Mei. Jadi Mas sudah sebulan. sebulan lebih. Oke. Tapi umurnya itu emang udah cukup ya dok ya untuk. Iya. Oh, kalau kambing kecil pygmy kayak gini 6 bulan, 8 bulan tuh udah bisa hamil. Udah bisa hamil. Jadi emang bisa ada kemungkinan hamilnya dari sana. Kalau dikawin sama bison juga bisa. Kemarin sebelum perpisahan Ya, belum pergi. ditukar ya. Udah nitip benih gitu. Tapi kalau Ujang kok kayaknya belum ya. Belum. Soalnya nggak kelihatan masuk ya Mas Is ya. Iya ada, nggak kelihatan keluar juga ininya, kelaminnya. Jadi waktu naik ya naik aja gitu, nggak keluar. Belajar gitu. Masih belajar.
dilihat dari sifatnya nih guys. Jadi kalau kambing hamil gini tuh lebih kalem. Dia kalem kan. Terus kayak dia tahu itu menjaga janinnya agar nggak terlalu heboh gitu, nggak terlalu panik gitu. Jadi dia kalem. Terus dia juga sering gesek-gesekin perutnya ke kandang gitu. Terusnya ke kambing. Terus bulunya juga nih lebih mengkilat, lebih bersih gitu, dan nggak bau. Nggak baunya karena dimandiin sih guys kemarin. Ya, tapi memang berkurang baunya. Emang udah berkurang jauh gitu. Tapi emang udah nggak bau ya Mas Cisha? Iya. Kemarin awal datang itu emang bau banget. Jadi kita emang rajin mandiin dia. Ya. Dengan rajin mandiin, dan dia pun masih kambing umur muda ya, dan betina pun lebih nggak bau daripada yang jantan ya Mas Cisha. Memang betul, kalau jantan emang lebih bau banget. Tuh. Apalagi kalau semakin dewasa, semakin tua itu baunya semakin ini bau banget. Nah, dan kambing itu baunya itu dari pipisnya dia gitu. Nah, di sini kan kandangnya luas, kandangnya luas, dan ini udah ada serapan bagus ya Mas Iya, ya. dari Jadi pasir. pipisnya terserap gitu. Jadi bulunya nggak kena bau dari pipisnya dia, jadi baunya nggak terlalu menyengat buat kambing ini. Wah. Jangan. Diam. Nah, Tuh, Ujang pun nggak bau. Jadi karena dia masih muda, jadi nggak bau juga. Ini udah naik mulu Ujang. Nah, kita pun ngasih minumnya, kasih molase ya. Kasih molase, ini air minumnya. Jadi molase ini tuh penambah energi instan ya, cepat. Jadi dengan adanya gula di air, dia energinya makin baik, nutrisinya tercukupi, dan pipisnya pun jadi nggak terlalu bau gitu. Urinasinya juga nggak terlalu bau. Nah, untuk mengatasi pipis yang bau, kandangnya ini kan bawahnya ada pasir, Dok. Bagusnya tuh diganti nggak pasirnya? Kalau cuman 2 kambing kayak gini menurutku sih nggak usah ya, soalnya ini pun resapannya kemarin juga pembuatannya udah bagus, jadi udah masuk, terus kena hujan juga, jadi pipisnya pun cepat hilang baunya gitu. Ini kalau buat kambing hias kayak gini kan bagusnya emang diumbar kayak gini gitu. Tapi kalau buat kambing yang sengaja buat diambil susunya atau diternakan, tuh bagusnya emang kandang panggung ya. Jadi pipisnya bisa langsung turun ke bawah gitu. Apalagi kan populasinya di sana pasti lebih banyak gitu. Jadi kalau suka kambing hias gini, ya diumbar gini aja, baunya pasti akan hilang. Dan emang sampai saat ini nggak masuk kamar lagi baunya ya Mas ya? enggak. Udah aman gitu. Ya kalau mau tahu pasti hamil apa enggaknya tetap harus di USG, tapi ya mending nunggu 3 bulan aja terus kelihatan kan besar apa enggaknya. Iya, Mas, kalau ya. 3 bulan udah kelihatan ya. Kalau dia kan 5 bulan, jadi kalau 3 bulan kan kelihatan, jadi masih ada 2 bulan kita buat persiapan kelahirannya dia, jadi masih aman tuh guys. Oh, berarti kalau kambing 5 bulan ya? 5 bulan, 150 hari. Bentar lagi menjadi ibu ya? Bentar lagi di ibu. Jadi ibu Ajeng. Nggak tahu, sih bison apa sih Ujang ya? Hah? Ali. Oh, katanya Ali. Iya. Ali. Aduh, bahaya. Tapi memang perutnya lebih besar ya Mas ya, Iya. daripada waktu awal datang. Ini udah kelihatan lebih besar. Dikit tapi ya Kambing piknik gini tuh anaknya berapa sih Dok? 1, pertama biasanya 1, tapi seringnya itu langsung 2. 2. Kalau Udah maksimal banget tuh. enggak, kambing mah bisa sampai 4 lahir. Kebanyakan lahirnya itu 2 gitu, tapi kalau kelahiran pertama biasanya 1 yang masih ya. Iya, biasanya rata-rata memang 1 pertama ini.
Tapi kalau langsung 2 sih berarti subur ini. Nah, kalau kambing ini kan lagi perubahan cuaca dok, dari musim penghujan ke kemarau. Nah, kalau kambing perubahan musim kayak gitu paling kelihatan kalau sakit itu akan meler gitu. Tapi ini Ajeng, Ujang nggak kelihatan sama sekali ya, dari melernya sama sekali nggak kelihatan. Jadi hidungnya bersih dan sehat gitu. Dan saat ini pun lagi banyak sekali kasus nih Mas Is nih. Tahu dengar gak penyakit sekarang yang lagi trending topik buat Apa tuh masalah ruminansia? Penyakitnya apa tuh? Penyakit PMK guys, itu lagi masuk di Indonesia. Ini nggak tahu ya masuk dari mana ya, padahal dulu itu Indonesia udah dikatakan bebas PMK. Kejadian pertama masuknya itu dari Jawa Timur dan Aceh. Ini udah dikatakan wabah oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi kita harus antisipasi semuanya nih. Dan yang bahaya kalau emang Ajeng ini hamil atau bunting, anaknya bisa kena. Jadi Terus kalau buat vaksinnya ada nggak tuh dok? nah ada sekarang pemerintah lagi gencar pengadakan vaksinasi PMK ini, tapi emang belum sampai penyebaran semuanya. Belum. Oke guys, jadi sekian dulu perkembangan dari Ajeng dan Ujang. Semoga Ajeng dan Ujang tidak tertular PMK ya, dan semoga virus PMK pun bisa lenyap dari Indonesia dan Indonesia pun bisa dinyatakan bebas PMK lagi. Oke guys, see you next, bye bye. Guys, bahwa sekarang di para peternak sapi khususnya agak deg-degan karena ada PMK. Jumlah sapi yang mati akibat wabah penyakit mulut dan kuku di Jumlah ternak sapi yang mati di Kabupaten Lumajang bertambah. Dan puluhan sapi di Garut, Jawa Barat terkonfirmasi positif PMK. Penyebarannya sangat hebat, masif. Warga di Desa Kalibendo, Kabupaten Lumajang terpaksa mengubur sapi-sapi mereka yang mati akibat terpapar wabah penyakit mulut dan kuku. Lepuh di ini, di mulutnya. Di mulut di sini. Saya nggak pakai sarung tangan. Kiri lagi di kaki-kakinya. Keempat-empat kakinya biasanya kena. Segera diisolasi, tutup. Nah, kalau itu nanti hasil pemeriksaan dokter hewan, nah itu nanti biar dokter hewannya yang memutuskan apakah boleh disembelih dengan persyaratan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau dimatikan.